Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Al-Quran mengajarkan, kita buka sejarahnya. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, Nabi Muhammad diberikan wahyu. Itu wahyu yang diturunkan itu nanda selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan itu menjelang 9 bulan. 9 bulan 3 hari baru Al-Quran itu tuntas semuanya. Lamanya menjelang beliau wafat hanya menikmati 9 bulan 3 hari. Rasulullah 9 bulan 7 hari. Ketika itulah Al-Quran sudah tuntas. Maka nada semua 22 tahun 2 bulan 22 hari lamanya Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang diturunkan itu adalah mengandung seluruh akhlak Rasulullah. Maka ketika ditanya kepada Aisyah, apa sih akhlak Rasulullah? Wahai Aisyah, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi tidak bisa kita meninggalkan Al-Quran. Maka di dalam buku Sirah Nabawiyah Perjalanan Rasulullah SAW ada bentuk-bentuk perjalanan Rasulullah SAW. Pertama, Rasulullah itu membiasakan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Rasulullah itu membiasakan sholat duha. Rasulullah itu membiasakan qiyamul lail. Rasulullah itu membiasakan sabar dalam hidupnya. Rasulullah itu membiasakan ikhlas dalam hidupnya. Itu diantaranya di dalam buku Sirah Nabawiyah, perjalanan Rasulullah SAW. Jadi beruntung Anda hari ini selalu menebarkan Al-Quran, selalu dia membaca Al-Quran, selalu dia amalkan Al-Quran. Beruntung orang-orang itu. Bacalah kisah-kisah orang-orang hebat di Indonesia. Kisah Haji Habibie mantan siapa? Habibie mantan apa? Mantan presiden keberapa? Kalau kita lihat dari penelitian dan sejarah beliau menghabiskan waktu ketika ia bangun di penghujung malam mendirikan qiyamul lail, lalu ia membaca Al-Quran. Orang hebatnya itu seperti itu. Dan bukan itu saja, banyak lagi para tokoh-tokoh kita. Buya Hamka menghabiskan waktu ketika di penjara, dia tetap menggali Al-Quran. Semua para tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh umat Islam sedunia menggali Al-Quran walaupun dalam kondisi apapun. Ternyata ini dikisahkan di dalam kisah. Pertama Nabi Yunus, yang kedua Nabi Yusuf, yang ketiga kisah Ashabul Kahfi, yang keempat kisah Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Apa kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar, ikan paus. Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu dalam keadaan bertauhid kepada Allah. La ilaha illa anta. Itu yang dia baca. Anda kalau tidak dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah anak Anda akan mudah saja dipengaruhi dengan berbagai macam-macam kesesatan di dalam otak Anda. Makanya Rasulullah SAW, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun, yang menyebabkan dada Nabi Muhammad itu mendesak, yang menyebabkan dada Nabi Muhammad itu menyempit, diakibatkan karena ucapan-ucapan orang-orang kafir Quraisy. Jadi anak-anakku sekalian yang banyak ngobrol-ngobrol itu, nih Allah berfirman, omong kosong, yang banyak mulutnya asal-asalan keluar saja. Padahal dalam Al-Quran diatur, qaulan layyinan
oleh Allah dalam Al-Quran. Kaulan layinan, kata-kata lemah lembut. Kaulan balighon, kata-kata sentuhan. Kaulan sadida, kata-kata yang jujur. Kaulan karimah, kata-kata yang mulia. Kaulan ma'rufun, kata-kata yang baik dan beri maaf. Itu yang diajarkan. Tidak ada kata-kata menyakiti orang. Tidak ada kata-kata yang senantiasa bagaimana mulut ini seenaknya saja keluar. Tidak ada. Yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Berpikirlah. Makanya dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau lebih baik diam. Nah, jadi anak-anakku sekalian, maka Rasulullah SAW, kita mengambil karakter-karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah menebarkan, dia selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Makanya sifat-sifat Al-Quran itu ada yang disebut dengan as-sifat obat. Al-Quran itu jadi obat. Al-Quran itu juga sifatnya mau'izah, nasihat. Nah, itu kalau kita lihat ketika Rasulullah menerima wahyu, ya, dalam usia 40 tahun. Nah, jadi pelajaran bagi kita adalah supaya kita itu betul-betul menjadi pengikut atau pencinta Rasulullah SAW, maka pelajarilah dan galilah tentang Rasulullah SAW. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi kita tidak tahu dengan Rasulullah. Kita tidak tahu, maka akan timbullah dalam surat ke-25, surat Furqan. Surat Furqan adalah surat ke-25 pada ayat 27. Orang-orang zalim menggigit dua jari mereka, lalu mereka berkata, mengapa dahulu saya tidak mengikuti Rasulullah? Inilah penyesalan yang dimunculkan oleh Allah dalam Al-Quran. Anda yang tidak mau menuju mengambil jalannya Rasulullah akan menjadi penyesalan-penyesalan, sehingga ketika ruh dipisahkan dengan jasad kita, ketika itulah Anda semua, kita akan menjadi orang-orang yang merugi dan orang-orang yang menyesal. Walau taro izil mujrimu nanakisu rusi min darabihim rabbana basarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang kafir menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar ya Allah, sekarang kembalikan kami ke dunia kembali ya Allah. Tetapi tidak boleh dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nasilah jadi bubur nak. Maka beruntunglah Anda yang hari ini yang mampu mengontrol dirinya, mampu memposisikan dirinya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang pengikut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan. Lalu kita lihat ketika Rasulullah SAW beliau tidur, beliau sering, ini pola tidur beliau. Nabi itu tidur, dia miringkan badannya ke kanan. Ternyata lihat dalam penelitian dari segi kesehatan, itu adalah sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Pola tidur Rasulullah. Sampai pula Rasulullah SAW, setelah Rasulullah tidur, bagaimana bentuk tidur Rasulullah, begitu juga pola ibadah Rasulullah. Rasulullah SAW beliau juga menjaga, ya. Kalau pola-pola tidur Rasulullah diantaranya, beliau menjelang waktu zuhur 10 menit atau 15 menit menjelang waktu zuhur beliau juga tidur. Bacalah dalam sirah Nabawiyah, 10 menit atau 15 menit menjelang zuhur tidur. Malamnya beliau menghabiskan waktu untuk bangun di penghujung malam. Beliau mendirikan Qiyamul Lail. Nah, jadi sedikit sekali tidur beliau, tetapi beliau banyak berdakwah. Banyak beliau menebarkan kebaikan-kebaikan.
Nah, jadi anak-anakku sekalian, itu dari bentuk ibadah. Pola makan Rasulullah. Nabi Muhammad, beliau paginya memakan 7 buah butir kurma. Nanti siangnya baru beliau makan makanan yang berat. Bahkan ada di dalam dikisahkan dalam sejarah, beliau pernah memakan 1 ekor kambing, ya. Seekor kambing yang 1 ekor kambing yang besar itu pernah beliau memakannya. Nah, malamnya beliau memakan 7 butir kurma lagi. Begitulah pola makan Rasulullah SAW. Jadi anda semuanya sudah dicontohkan. Bagaimana pula sifat-sifat beliau? Kita tahu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka anda semuanya dari bentuk-bentuk perilaku beliau, dari bentuk-bentuk amalia ibadah beliau sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita hanya bisa meneladani dan senantiasa kita meniru beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian betul-betul menjadi anak-anak yang merindukan Rasulullah SAW. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, tentu kita mengikuti Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah ibaratnya matahari. Siang dia adalah matahari, ya kan? Kalau malam beliau ibaratnya rembulan. Nah, makanya Rasulullah SAW beliau senantiasa mengajarkan kepada kita, umatku, kalaulah berselawat kepadaku, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Apa nyanyi yang tren hari ini, Nak? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nur, nururi. Stop. Ternyata inilah engkau matahari, engkau rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Rasulullah SAW di dalam syair ini, Nak, ya. Jadi anda semua, Rasulullah SAW bukan di kalangan manusia saja dipuji, Allah juga memuji Rasulullah SAW, bahkan ditinggikan, diangkat di kalangan dunia. Rasulullah diakui orang nomor 1 di dunia. Kita umat Islam, kita adalah pengikut Rasulullah, tidak mau mengambil bagian yang sudah diteladani, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Betapa ruginya kita. Ini yang dimaksud anak-anakku semua. Jadi anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, sekali lagi kita ulang tentang bagaimana Rasulullah SAW di dalam perjalanan Rasulullah SAW. Mulai Nabi Muhammad tidur sampai bangun tidur, ada yang dicontohkan Rasulullah. Kedua, Rasulullah SAW dalam pola makannya juga, bahkan dalam tidur Rasulullah itu tidak pernah melewati jam 11 malam. Rasulullah itu tidurnya pasti sebelum jam 11, ya. Jangan biasakan itu berpengaruh. Bacalah, orang-orang dokter tahu itu 11 sampai jam 12 itu, ya, pengaruh udara yang antara jam 12 itu berpengaruh besar itu. Nah, hati-hati kita. Begitu juga bagaimana pola ibadah Rasulullah SAW. Nah, kita tiru. Jangan kita sampai beribadah itu tidak punya ilmu. Nah, ini perlu juga
ini tidak berilmu namanya. Nah, orang-orang hebat itu adalah mari kita belajar dan ikuti baginda Rasulullah SAW, ya. Nah, dengan ilmu ini Rasulullah SAW begitu juga mengajarkan kepada kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai mati, sampai ke liang kubur. Nah, tuntutlah ilmu itu setinggi-tingginya. Makanya Anda semuanya, dari beberapa kisah itu, ya tadi kisah baru satu Bapak sampaikan, kisah Nabi Yunus ditelan ikan. Kedua kisah Nabi Yusuf di penjara. Nabi Yunus dalam perut ikan itu berapa lamanya? 40 hari dalam perut ikan. Lihat rujukan dalam surat Al-Anbiya pada ayat 87. Itu rujukannya. Ternyata Nanda, bahwa Nabi Yunus ditelan ikan itu dalam pemeliharaan Allah. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta. Ya, itu yang dibaca, sehingga kalimat tauhid itu, itulah selama 40 hari di dalam perut ikan itu beliau Nabi Yunus tidak merasakan apa-apa, sama dengan kita seperti ini. Itulah keadaannya di dalam perut ikan. Yang kedua, Nabi Yusuf berapa dalam penjara lamanya? 10 tahun. Nabi Yusuf dalam penjara 10 tahun. Yang dirasakan begitu juga, ya. Beliau juga dalam keadaan mengingat Allah. Tetapi beliau tidak merasakan di penjara. Itu pertolongan Allah. Yang ketiga, kisah Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Itu juga mereka itu hanya tertidur, sama dengan tidur yang kita rasakan. Tidur sesaat saja. Itu dalam keadaan mengingat Allah. 4, kisah Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika dikejar oleh orang kafir Quraisy. Nah, ketika itu Rasulullah SAW dengan Abu Bakar juga dalam keadaan mengingat Allah. Beliau bersembunyi di dalam batu kecil. Nah, itu hanya dikisahkan hanya beberapa hari, tidak dijelaskan 3 hari 4 harinya, tetapi hanya beberapa hari sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maka Rasulullah itu tidak jauh dari Al-Quran. Rasulullah itu tidak pernah jauh dari kalimat-kalimat tauhid. Rasulullah itu senantiasa ia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya, sehingga manusia-manusia yang senantiasa beriman dan bertakwa, beriman kepada Allah dan juga mengimami Rasulullah SAW, senantiasa akan menjadikan orang-orang yang dirindukan di dalam surga. Jannatil lati kuntum tu'adun. Surga itu insyaallah sudah di tangan kita. Mari kita teladani, mari kita cintai Rasulullah SAW. Demikianlah Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berselawat bersama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.